Janganlah menjadi orang yang lupa kepada Allah ketika harus menaatinya. Waya taat itu lali. Tetapi mengingat Allah ketika butuh kepadanya. Waduh nek butuh ya Allah. Surat Yasin itu digodak sama lebek, Pak. Waqiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat dan para pemirsa Progresif TV yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kajian malam ini ditandai cuaca cerah. Mudah-mudahan cuaca cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Agar majelis ini mendapat hujan keberkahan, seluruh yang hadir saya ajak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan untayan doa. Mudah-mudahan jamaah setia Bumi Sholawat dijadikan oleh Allah santri-santri yang kokoh spiritual, mapan intelektual, mapan finansial, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adadama hi salatan daimatan bidawami mulkil. Alhamdulillah, suarane mboten nutut. Dadi lagune iki pendek-pendek pola suarane gak nutut. Kajian malam ini tulis
bertema spesial doa sapu jagat. Password malam ini kesedihan dan rasa gelisah menjadi panjang bagi orang yang matanya mengejar apa yang dimiliki orang lain. Belajarlah hidup bahagia dengan menikmati apa yang Anda miliki. Stop. Malam menjadi panjang bagi orang yang sakit. Malam menjadi singkat bagai pengantin pengantin baru mari sak turu subuh. Tapi nek kena asam urat sewengi ling seminggu. Malam menjadi panjang bagi orang yang sakit. Malam menjadi singkat bagai pengantin baru. Ya Allah. Berdasarkan penelitian ilmu kedokteran modern, orang-orang yang sehat dan berumur panjang di dunia ini bukan mereka yang kaya raya dan hidup mewah, tapi mereka sudah hidup sederhana. Bahasa pojok kampunge bisa trimo ing pandum atas peparinge Allah. Riman 65.000 alhamdulillah. Kuanter sepure. Ngaji senenan nemu susu alhamdulillah. Rada encer titik alhamdulillah. Yo ngerti yo. Nek susune ku encer, dituturno. Nyukup-nyukupno. Jari wong Jawa cek rekah. Nggih mboten? Cuma ana jamaah sing kakasen golek barokah kliru ndelehi. Nggawa botol aqua sing gawat. Diseneni kare iki barokah niki. Sampeyan pun nglarang. Wong yai ku ilmune didem-demno wong, apa maneh susune. Nek ana santri ngene sampeyan buka unyeng-unyengane loro iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruzika kafafa wa qanna Allahu bima ata rawahu Muslim. Tulis An Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruzika kafafa wa qanna Allahu bima ata rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an,
bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntunglah orang yang telah Islam dan rezekinya cukup memadai, serta Allah memuaskan kepadanya terhadap apa yang Allah karuniakan itu. Rawahu Muslim. Hadis niki sangat pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Kula terang loro mawon, muga-muga barokah lan manfaat. Nomor 1, puncak dari segala kebaikan adalah Islam. Karena dengan Islam segala amal kebaikan diterima. Stop. Mulai wong Islam ojo susah, ojo cilik-cilik hati. Karena nikmat Islam ini tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Puncak dari segala kebaikan adalah karena dengan Islam segala amal kebaikan diterima. Nek wong kafir, wong murtad masih bendina mbeleh wedhus sak negara. Rungokno ya. Sedekah beras 1000 karung, 1 juta karung. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Puncak dari segala kebaikan adalah Islam. Karena dengan Islam segala amal kebaikan diterima. Understand? Ojo cilik-cilik hati. Ojo dirungokno ngomong-ngomong nduk YouTube sing blakrak-blakrak. Tahun 2023 tahun gelap. Ya ketabrak kabeh meneh. Gak ada kesialan, kesebelan melok tahun itu gak ada. Paham ya? 2, rezeki sekedar untuk menyukupi kebutuhan hidup biasanya dapat menjaga seseorang dari kehinaan dan melindunginya dari kedoliman. Mulai sampean tak dongakno mapan finansial, dibari cukup, sing kandel syukuri, menerima apa adanya merupakan esensi inti kekayaan. Dan intine sugih iku bisa trima ing pantung. Jembar alhamdulillah. Adem atine. Adem pikirane, mboten ngoyo. Esensi kekayaan adalah menerima apa adanya. Menerima apa adanya merupakan esensi kekayaan. Sampeyan tak dongane cukup. Cukup ge nyekolano anak. Cukup gawe nyenengno bojo. Cukup digawe berjuang, cukup digawe ngaji, serba kecukupan. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Bolak-balik tak terangno niki. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Banyak kewajiban menjadi tak bermakna karena niatnya tak lurus. Ngaji kan nabi ya, tapi niatnya gak lurus.
Nduk kene nglirik wong wedok. Ngajine apik. Karena kebegal niate mboten lurus, mboten apik. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Banyak kewajiban menjadi sia-sia karena tidak dibarengi dengan niat yang tulus dan benar. Pandai-pandailah menata niat. Sebagaimana apa yang didawuhkan seorang wali besar pada zamannya, Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal adalah kerangka yang berdiri tegak, dan rohnya adalah keikhlasan yang ada padanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, amalku minangka patung, patung aja. Adapun rohnya adalah keikhlasan yang ada padanya. Jadi nek ana amal mboten ikhlas, ya pun karo patung. Mati diletek itu ya gak ada. Kula tulis nduk buku-buku kula niku. Amal adalah potret lahiriah dari niat dan keinginan. Pengalaman lahiriah adalah cermin hakikat batin. Amal tak akan gagal bila disertai niat yang ikhlas. Puncak keikhlasan adalah sebuah kesadaran bahwa diri kita ini tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun kecuali atas izin dan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ngapunten. Sampeyan sok tutuk nduk majelis niki duduk sampeyan hebat. Sampeyan tutuk nduk majelis iki duduk sampeyan ana sikile, duduk duwe montor duduk. Tapi sampeyan bisa sampai di majelis yang penuh berkah iki. Nduk kono ana welas lan pitulunge Gusti ditulungi. Mulai ana wong gak gupek idek masjid ya gak ngaji. Ana wong gak pincang, gak loro ya gak munggah masjid. Aja diseneni. Amal tak akan gagal bila disertai niat yang ikhlas. Puncak keikhlasan top niki adalah sebuah kesadaran bahwa diri kita ini tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun tanpa izin dan pertolongan Allah. Muga-muga ditulungi, muga-muga diberkahi, muga-muga dirahmati. Tambah tua, tambah noto imane, noto dikire. Insyaallah, usani ya Allah. Iman ya Allah. Kula ningali di YouTube ya Allah. Nek nyebut jenenge nggih mboten sopan. Wong santri melok imlekan nggawa reca. Sampai mantuk-mantuk. Ya Allah. Golek apa? Iku wis ora ana berarti kalau keyakinane wong kok lucu.
Ojo sampai iman iki lepas krana hal-hal sing ngono-ngono iku. Musane iki ruwet. Karepe wong iki udek Natalan kon melo, Imlek kon melo. Lah ngono ah. Bunyak kabeh, buyar kabeh. Mulai santri kudu fanatik. Santri kudu tegas. Lakum dinukum. Wis cukup. Nek kon dadi wong Islam, Islam sing apik. Nek kon dadi wong Kristen, Kristen sing apik. Nek kon dadi wong Hindu, Hindu sing apik. Lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tegas nggih? Aja diseret toleransi, akhirnya bunyak. Akhirnya sekak kae kalah fanatik kalah. Nek setermu diancam piyon, aja toleransi ya minggir. Sakno rek piyon men mangan ki esuk. Lekek. Ya Allah, muga-muga Sidorejo iki dikawal Allah. Amin. Dirahmati Allah, diberkahi Allah. Amin. Babu-babu imane. Amin. Babu-babu keyakinane. Insyaallah bener-bener dadi santri-santri sing istiqomah dalam iman. Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki pelan-pelan ya. Janganlah menjadi orang yang lupa kepada Allah ketika harus menaatinya. Waya taat itu lali. Tetapi mengingat Allah ketika butuh kepadanya. Waduh nek butuh ya Allah. Surat Yasin itu digodak sama lebek, Pak. Waqiah diwaca. Janganlah menjadi orang yang lupa kepada Allah ketika harus mentaatinya. Tetapi mengingat Allah ketika butuh kepadanya. Butuh ya Allah. Kodek. Ya Allah. Jembar dik plas. Dikai jembar dik plas. Maka sering saya sampaikan, rata-rata kelase wong syariat ilinge nang Allah ngenteni digiring pira-pira tekane coba sing gak enak. Ngono ya. Sampeyan nek coba iku sampeyan delok sisi positife. Rata-rata kelase wong syariat ilingi nang Allah ngenteni digiring pira-pira tekani coba sing gak enak. Nek jembar titik lali Gusti Masya Allah. Mulai kula niku eling tesise Gus Dur. Gus Dur duwe tesis. Nek pesarian wali ku rame, tandane umat iki susah. Sementing ali pesariane Gus Dur nek malam jemar ame. Iku ndudono nek wong-wong remak-remak serono. Utange akeh. Urusane buntu tetu. Astagfirullah. Ya Allah.
Apa? Karena kelas wong umum, kelas wong syariat rata-rata bali nang Allah ngenteni digiring pira-pira coba sing mboten enak. Nggih napa mboten? Nek dikeki enak didik plas. Ya Allah. Mulai ben ngaji kula nekano sing istiqomah. Sing ngajek, sing rutin, sing kontinu, sing bapu. Masih gak banter nek bapu tegen insyaallah tutuk nggone. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah iki ketahuilah karunia Allah dan rahmat Allah mendalui permintaan kita. Stop. Durung njaluk lho dikeki. Apa maneh karunia Allah. Rahmat Allah mendahului permintaan kita. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Sakpira dosane kawula nek gelem njuk sepuro disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dadi santri sing cerdas. Temahe wau doa sapu jagat. Iki kudu dicekeli temenan. Turung nek mulai dibuka surat Al-Baqarah ayate 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno. Ayat ini mengisahkan bahwa doa ini dibaca oleh orang-orang mukmin yang tulus setelah melaksanakan haji. Nah, kena berita kula dhewe lho bingung. Pemerintah Saudi ngedukno ongkos haji, pemerintah Indonesia malah ngunggahno ongkos. Ya barek. Barekan wong-wong niku gak aku sing dadi menteri kok gak aku iku. Jujur iki. Kok gak aku sing dadi menteri. Bener kita sambut nek Saudi ngedokno ya Indonesia ya didokno. Wah, alasan macam-macam. Begini begitu waktu koni total batu. Saudara-saudari sual pedang Arab. Nek Saudi ngedokno ya kudu modon. Wong Saudi ngedokno kene malah dunggano. Iki ya apa ya? Jare wong Inggris iki jenenge impossible. Mitakana wong sing akale waras teges mesti ya gak cocok iku. Ya Allah. Wis kata waca beritae wis kata waca wis. Tak waca ngarai darah tinggi ya. Nek Saudi ngedokno ya
Melo modon. Qol alhamdulillah. Bener ngono. Wah golek alasan dibungkus iki dibungkus iku. Sembuh. Sekolah iki aja ana gunane. Ati nek dodol golek sing larang. Nek tuku golek sing iku prinsip dasar. Nek dodol golek obati aja sampai rugi. Wong tuku Alphard 800 juta didol 400 juta wis jarene yai kongkon ae iki. Tak gibeng kan. Dadi logika akal sehat iku kudu digunakno. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadi donga iki Al-Baqarah 201 niki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dibaca oleh orang-orang mukmin yang tulus setelah melaksanakan haji. Sampeyan tak dongane enggal-enggal kisah haji. Alhamdulillah normal. Insyaallah Indonesia oleh jatah kota haji 210.000 mulai terus sing usia di atas 65 nggih oleh berangkat. Sing tuwek-tuwek iku diberangkatno sik mawon selak mate. Lah ngoten to? Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka mohon kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat. Hingga kemudian Allah menguji mereka dengan mengatakan bagi mereka adalah balasan dari apa yang mereka kerjakan. Beliau Ibnu Katsir menegaskan bahwa doa tersebut mengandung keseluruhan kebaikan. Tulisan mengandung seluruh kebaikan dunia serta menghindarkan diri dari segala bentuk kejelekan. Mulai disebut karo wong Jawa donga sapu kebaikan di dunia mencakup seluruh kebutuhan duniawi. Baik kesehatan, rungono, penting tak kesehatan iki. Kemapanan hidup penting. Istri solihah, rezeki lapang, ilmu bermanfaat, amal soleh, kendaraan layak. Nek zaman Kanjeng Nabi biyen unta, jaran, saiki ganti Mercy. BMW, Alphard ngoten to? Muga-muga Senin maneh iki Alphard ngono. Adem. Lah nek santri kula numpak kukuruyuk iku. Odong-odong starter odong marono moko garek. Wis tak dongan sak tuku Alphard. Sing temenan dongane iku tok. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak usah Gusti, kula butuh Alphard. Gak usah apa? Wis jono jerone Rabbana atina fid dunya hasanah, ngerti ya? Wangel mulang wong awam iki, Pak. Kedudukan terhormat
Iki lurah-lurah pada demo nang Jakarta kepingin masa jabatannya njaluk 9 mbok di ACC mbok enggak. Jabatan yang tinggi, insyaallah. Sedangkan kebaikan di akhirat, oh iki sing larang, meliputi mendapat nikmat kubur. Sampe nikmati sawaya tak dongano nikmat kubur. Selamat dari goncangan kiamat. Dimudahkan dalam menghadapi hisab. Selamat dari neraka. Puncaknya adalah dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi derajatnya. Iku tercakup donga Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasa acara-acarane donga kiai-kiai dilumpuh-lumpuhno dodoan donga. Gak ono mani donga iku wis hafal didian wong ngono lho. Iki ratune donga ya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang walia badalhar watu congol. Ku nek ndonga apa ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ono sing kidunan arek-arek iku. Donga badalhar. Suki bebek, suki meri. Allahumma kitra-kitri. Suki bebek, suki meri. Iku nek sing maca badalhar lan. Nanti badalhar andalane ya iki Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Tolong nek mulai kalau kayak ngaji-ngaji basic nih cek mak. Sampai buka surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sabar nggih. Al-Kautsar terambil dari kata kasir yang artinya banyak. Kata ini diartikan sebagai nikmat atau anugerah Allah yang banyak. Mengenai maknanya secara pasti, banyak pendapat yang dikemukakan para ulama atau mufassir. Di antaranya ada yang mengartikan sebagai sungai di surga yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini sangat populer karena didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik yang menginformasikan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Kautsar itu sungai yang dianugerahkan Allah kepadanya di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Pendapat kedua, mungkin misalnya melok sing pundi monggo. Tentang makna Al-Kautsar yang juga disebut banyak mufassir adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Abu Hayyan, Al-Alusi, Muhammad Abdu, Al-Qasimi, dan lain sebagainya. Pendapat ketiga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah anugerah atau nikmat Allah yang banyak. Pendapat ini disimpulkan dari diskusi seorang sahabat dengan Ibnu Abbas mengenai maknanya. Ketika dikatakan bahwa Al-Kautsar itu sungai di surga, maka Ibnu Abbas menjawab bahwa makna itu merupakan sebagian dari Al-Kautsar yang dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia memberi Nabi Muhammad nikmat dan anugerah yang tidak dapat dihitung banyaknya. Gak usah dihitung. Dan tidak dapat dinilai tinggi mutunya. Walaupun orang musyrik memandang hina dan tidak menghargai pemberian itu, disebabkan kekurangan akal dan pengertian mereka. Pemberian itu berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk-petunjuk dan jalan yang lurus yang membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Fasholli li rabbika wanhar. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar sholat dan menyembelih hewan kurban karena Allah semata. Karena Dia sajalah yang mendidiknya dan melimpahkan karunia-Nya. Inna sani'aka huwal abtar. Sesudah Allah menghibur dan mengembirakan Nabi Muhammad serta memerintahkan agar mensyukuri anugerah-anugerahnya dan sebagai sempurna nikmatnya, maka Allah menjadikan musuh-musuh Nabi itu menjadi hina dan tak berdaya. Siapa saja yang membenci dan membenci Nabi akan hilang pengaruhnya dan tidak ada kebahagiaan baginya di dunia dan di akhirat. Sedangkan kebaikan dan hasil perjuangan akan berjalan sia-sia sampai hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, sampean sabar diterangno. Wong sing ngaku dadi nabi palsu iku gak ngenteni nduk akhirate. Nduk dunyane menemukan kehinaan, di dunianya menemukan sebuah kehinaan yang amat dasar, termasuk orang yang mengaku nabi, sing dianggap nabi karo wong Pakistan itu, Mirza Ghulam Ahmad. Apa? Iku mati ini nduk WC. Nduk ndi? WC. Nduk WC nggih jibrat. Nggih jibrat. Matinya dalam keadaan memprihatinkan dan menyesalkan. Mati di WC dan mengerikan. Sampeyan tak dongan mati sawaya posisine sujud. Tepak sholat sujud. Wah. Dadi Sunan Lebo kon. Rata-rata wong sing menghina nabi ngaku dadi nabi matinya dalam keadaan memprihatin dan mengenaskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Kula dongakno saged gesah haji sedaya. 5 pelajaran dari ibadah kurban dan haji. Sampeyan wis tahu kurban? Perasaan. Kurban perasaan. Ada 5 pelajaran dari ibadah kurban dan haji. 1, belajar untuk ikhlas.
Nanti kudu belajar banyak. Dari ibadah kurban yang harus dijadikan roh dan panglima adalah keikhlasan dan ketakwaan. Itulah yang dapat menggapai ridho Allah. Daging dan darah itu bukanlah yang diutamakan, namun dari keikhlasan dalam melakukan kurban, sebagaimana pesan suci Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dan kamulah yang dapat mencapainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Surat Al-Hajj 37. 2. Belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saapi-api wong nek gelem urip-urip ajaran lan tuntunan Kanjeng Nabi. Sampeyan tak dongakno senantiasa istiqomah nderekaken tuntunane Kanjeng. Dalam berkorban ada aturan yang harus dipenuhi. Hewan kurban harus sehat. Kalau picek, pincang, lumpuh ke kurban wis lumayan wis belen ke kurban oleh. Kurban kudu dipilihno sing sehat, sing gedhe. Lah ngoten to? Sing ana sungune. Lah apa ana sungune? Dudono nek wis cukup umur. Ana cukup umur durung metu untune. Gak iso ge kurban iki. Ati wis poel lah. Niki nuwun sewu ya ini. Mboten poel malih niki lho mboten enten untune blas niki. Ngisi ngomong niku. Belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati hewan kurban harus sehat. Iki kudu ngerti. Cukup umur. Nek jemek ya gak iso. Dan tidak mengalami cacat. 3. Belajar untuk sedekah harta. Wis bolak-balik tak terangno. Akeh wong kuat poso, kuat tahajud masyaallah. Tapi mau medhit ya Allah. Dobel sura metu sapar. Dadi lamun bayi ku dobel sura metu belajar untuk sedekah harta. Dalam ibadah kurban kita diperintahkan untuk belajar bersedekah. Begitu pula haji. Karena saat itu hartalah yang banyak dikorbankan. Apakah benar kita mampu mengorbankannya? Padahal watak manusia sangat cinta sekali pada harta. Watak dasare manusia iku mesti seneng mulai sing paling abot iku belanjakno donya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingatlah harta semakin dikeluarkan dalam jalan kebaikan dan ketaatan akan semakin berkah. Amin. Mulai wong iku nek loman nang agama. Mboten malah surut, Pak. Muga-muga loman sedaya niki. Napa kok sing digawe loman napa? Sampeyan loman aja ngenteni sugih. Iya nek sida ala kuatik ala barakatik. Nurut kekuatan sampean jenenge wong cilik.
Cuman gelem ngiseni kalenge masjid, gelem bantu fuqara wal masakin, gelem bantu wong sing kena gempa, gelem bantu wong sing kekurangan. Itu semua hadir dari iman yang kuat, sehat dan benar. Nek iman sehat dan benar, enteng ngetokno niku, Pak. Nek imane mboten sehat, eman. Dudu iman tapi insyaallah. Jangan pelit untuk bersedekah. Karena tidak pernah kita temui pada orang yang berkorban dan berhaji yang merban jutaan hartanya jadi bangkrut. Gak ono. Sebabnya haji, sebabnya melek korban bangkrut gak ono. Tambah munggah. Sugih kabeh. Insyaallah. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. 4. Belajar untuk rajin berzikir. Dalam ibadah kurban diwajibkan membaca bismillah. Dan disunahkan untuk bertakbir saat menyembelih kurban. Ojo ngomong apa sih kata. Dalam ibadah kurban, rungokno, diwajibkan membaca bismillah dan disunahkan untuk bertakbir saat menyembelih kurban. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Kesimpulan, kesimpulan boleh sing ngaji sudah transaksi nang toilet. Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nikmat yang tidak ternilai harganya. Dan janji itu ditepati Allah. 2. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengerjakan sholat dan menyembelih hewan kurban sebagai tanda syukur kepada nikmat Allah. 3. Orang yang mencaci dan mencela Nabi Muhammad tidak akan disebut-sebut kecuali kejahatannya saja. Muga-muga sedaya sing rawuh kula dongakno dadi santri-santri sing istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, kokoh spiritual, mapan intelektual, mapan finansial. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dat sirri sairil asma'i was sifat. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.